Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini di majelis ilmu mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana statusnya ayat Al-Quran yang tertulis dalam mushaf. Apakah dia makhluk ataukah bukan? Ya, ayat Al-Quran yang tertulis dalam mushaf apakah makhluk atau bukan? Nah, ini pandangan dari ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang bagaimana status ayat Al-Quran yang tertulis dalam mushaf atau tertulis dalam Al-Quran yang bisa kita baca, yang itu terdiri dari tulisan dan lembaran. Jadi bisa kita sentuh, bisa kita pegang, dan dia itu dicetak oleh sebuah pabrik atau perusahaan, ya, percetakan Al-Quran. Nah, ini bagaimana status Al-Quran tersebut yang sudah ada tulisannya dan dalam bentuk cetakan, ada kertas, dalam bentuk sebuah kitab. Apakah dia bisa dikatakan sebagai makhluk ataukah bukan makhluk? Nah, ini penjelasan dari guru kita, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari Imam Baijuri, yang tercatat dalam kitab Tuhfatul Murid. Ya, kitab Tuhfatul Murid halaman 106. Ini beliau menjelaskan, mazhab Ahlus Sunnah menyatakan bahwa Al-Quran dalam pengertian kalam an-nafsi, kalam diri yang inherent, melekat dalam zat Allah, adalah bukan makhluk. Adapun Al-Quran dalam pengertian lafaz, kalimat yang kita baca adalah makhluk. Tetapi dilarang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya, lafaz yang kita baca kecuali dalam level pengajaran, karena khawatir disalahpahami bahwa Al-Quran dalam pengertian kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Oleh karena itu, para imam melarang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini penjelasan dari Imam Baijuri dalam kitab beliau, yaitu Tuhfatul Murid. Ya, ini menjelaskan bahwasanya jika dikatakan Al-Quran sebagai sebuah kalam atau sebuah firman, ya, atau sebagai sebuah wahyu yang itu bersumber dari Allah, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Artinya di sini kalam Allah yang belum tertulis dalam mushaf. Ya, artinya dia kalam Allah yang belum ada suara dan belum ada bentuknya. Ya, jadi masih dalam tataran wahyu yang belum kemudian menjadi sebuah kitab yang tertulis, atau belum menjadi sebuah mushaf. Ini dikatakan sebagai kalam Allah. Dia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Artinya itu adalah menyatu dengan Allah, karena memang Al-Quran ini adalah wahyu Allah, kalam Allah, atau firman Allah. Nah, di sini jika yang dimaksud adalah Al-Quran ini adalah sebagai sebuah mushaf, ada tulisannya, ada kertasnya, dan dia dalam bentuk tercetak, artinya itu dicetak oleh sebuah pabrik, maka ini bisa dikatakan sebagai makhluk. Kenapa dikatakan makhluk? Karena memang dia dari sesuatu yang tiada, sesuatu yang tidak nampak maksudnya, ini kemudian menjadi sesuatu yang nampak,
yang semula adalah abstrak kemudian menjadi sesuatu yang konkret. Ya, artinya sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan bagaimana seperti apa wahyu Allah itu, firman atau kalam Allah. Namun kemudian dia setelah diturunkan kemudian menjadi sebuah bahasa, menjadi sebuah bahasa yang ada suaranya, kemudian dia juga ada tulisannya dalam sebuah kertas atau dalam sebuah media tempat untuk menulis, maka itu dikatakan sebagai makhluk. Jadi di sini kita bisa membedakan mana Al-Quran sebagai kalam Allah yang dia ini adalah belum diturunkan dalam bentuk suara maupun tulisan maupun mushaf. Namun setelah dia dalam bentuk tulisan, karena sesuatu yang tidak ada kemudian diciptakan, artinya dia dicetak, ada kertasnya, ada suaranya, ada tulisannya, maka ini dikatakan sebagai makhluk. Namun di sini kita dilarang atau kita tidak diperkenankan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini sebagai makhluk, agar tidak disalahpahami seolah-olah bahwasanya Al-Quran yang dalam bentuk tataran wahyu atau kalam Allah ini dikatakan sebagai makhluk. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga kehati-hatian agar kita tidak terjebak dalam sebuah kesalahpahaman. Ya, jadi dimaksud di sini yang dikatakan sebagai Al-Quran bukanlah kan mushaf Al-Quran yang sudah tertulis, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Namun kalau kemudian dia sudah dalam bentuk tertulis, ada tulisannya, kemudian bisa dilafadzkan, ada suaranya dalam bentuk lembaran-lembaran kertas, maka ini dikatakan sebagai makhluk. Nah, demikian pula penjelasan dari Syekh Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini adalah ulama Nusantara. Beliau memberikan penjelasan dalam kitab beliau yaitu Qatrul Ghais, ya. Nah, ini Qatrul Ghais karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ada orang yang menanyakan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, ini maka harus diperjelas dulu, harus dirincikan dulu. Yang dimaksud adalah Al-Quran ini apakah Al-Quran masih dalam bentuk sesuatu yang abstrak, yang tidak ada suaranya, tidak ada tulisannya. Apakah yang dimaksud ini adalah Al-Quran dalam bentuk sudah mushaf, sudah ada tulisannya, sudah ada kertasnya. Nah, ini. Nah, kalau yang dimaksud adalah Al-Quran sebagai kalam Allah yang belum menjadi sebuah lembaran kertas, artinya dia masih bersifat abstrak, yang tidak bisa kita kita gambarkan, maka ini dikatakan sebagai kalam Allah dan dia bukan makhluk. Kenapa? Karena dia bersifat qadim, ya. Qadim itu artinya adalah terdahulu, yang memang itu adalah menyatu dengan Allah. Ya, jadi dia tidak bersifat sesuatu yang baru atau sesuatu yang tercipta. Ya. Nah, sedangkan yang dimaknai Al-Quran ini, yang dimaksud Al-Quran ini adalah sebagai mushaf yang ada tulisannya, ada lembarannya, ya, ada kertasnya, nah, dalam bentuk cetakan, ditulis bisa menggunakan mesin komputer ataupun tangan, maka ini dikatakan sebagai makhluk. Kenapa? Yang memang dia dari sesuatu yang tiada kemudian ada tulisannya, artinya dia sesuatu yang mengandung penciptaan, ya, tercipta. Nah, kemudian penjelasan beliau yang lebih konkret lagi, bahwasanya kalau ada orang yang bertanya apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, maka harus dirinci dulu, ya. Ya, dilihat dari segi dalilnya atau dari segi ayatnya. Kalau dimaksudnya adalah dalilnya berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ya, misalnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, ini adalah bagian dari sifat Allah. Allah itu adalah wahid, maka ini dikatakan sebagai qadim, artinya dia bukan makhluk, dia adalah memang kalam Allah. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai makhluk kalau itu ayatnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kalau kemudian ayatnya berkaitan tentang cerita masa lalu atau sejarah, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai
qadim, maka dia dikatakan sebagai makhluk. Nah, ini penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Albantani. Maka jelaslah bagi kita semuanya, bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya Al-Quran yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz, dia menyatu dengan Allah, artinya adalah inherent, yang belum menjadi sebuah tulisan, belum menjadi sebuah mushaf, lembaran-lembaran yang tertulis. Ini maka kita katakan sebagai kalam Allah, wahyu Allah, atau firman Allah. Dia bersifat qadim, yang menyatu dengan Allah. Tapi kalau kemudian yang dimaknai sebagai Al-Quran ini adalah sebagai sebuah mushaf, ada lembarannya, ada tulisannya, kemudian kita baca ada suaranya, maka dia dikatakan sebagai makhluk. Namun untuk kehati-hatian kita semuanya agar tidak terjebak dalam kesalahan pemahaman, agar tidak merusak akidah kita, terutama seputar tentang sifat-sifat Allah, ini berkaitan dengan akidah, maka cukup kita katakan bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini adalah kalam Allah, atau firman Allah, atau wahyu Allah. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ada memang aliran dalam Islam yang dikatakan atau dijuluki sebagai kaum Mu'tazilah atau Mu'tazili. Kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang menyatakan bahwasanya Al-Quran ini memang makhluk. Bahkan Al-Quran sejak ada di Lauhul Mahfuz, ya artinya dia sesuatu yang memang belum konkret, masih abstrak. Ini sudah dikatakan oleh kaum Mu'tazilah ini sebagai makhluk. Nah, ini bahkan dalam sebuah rezim di masa lalu ada banyak ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Aswaja, yang dia berakidah Asy'ari, ini banyak mendapat tekanan, nyiksaan, bahkan betapa ujian yang sangat berat dari kaum Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu diberikan oleh penguasa, atau di masa lalu penguasanya ini adalah berakidah yaitu Mu'tazilah. Di antaranya ulama-ulama kita, ulama Sunni, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memang berakidah Asy'ari atau Asy'ariyah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini di antaranya ulama kita adalah Imam Bukhari, kemudian Imam Syafi'i, kemudian ada lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ini juga mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa, ya, siksaan yang sangat pedih, bahkan di penjara, ya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam sejarahnya. Ini karena mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Nah, ini tekanan yang luar biasa. Ini sebagai sebuah ujian berat dari kaum atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah demi mempertahankan akidah yang lurus, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga akidahnya tetap kokoh walaupun dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, bahkan uji coba untuk pembunuhan, kemudian penyiksaan, bahkan di penjara. Ini akidah mereka tidak luntur. Nah, ini betapa luar biasanya ulama-ulama kita pendahulu demi untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.